Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat iman yang dirahmati Allah, sudah 6 bulan berjalan, negeri ini dilanda pandemi yang tak kunjung berhenti, sehingga sebagian aktivitas ekonomi turut terhenti. Bahkan resesi ekonomi menjadi ancaman tersendiri. Dalam kondisi seperti ini, dikala beban kehidupan sudah terasa demikian berat, adalah wajar di antara kita sering bertanya-tanya, kapan pandemi ini berakhir dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa kembali menjalani kehidupan ini secara normal seperti sedia kala. Sebuah hadis yang sempat populer dalam menjawab pertanyaan ini, yaitu sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullah, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di situ dikatakan, apabila bintang telah terbit, segala bencana akan hilang dari setiap negeri. Berkaitan dengan hadis tersebut, Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan 3 pendapat. Yang pertama, ada yang menafsirkan bahwa artinya adalah terbitnya bintang kejora. Adapun saat terbitnya bintang kejora bersamaan dengan terbitnya fajar, yang justru berbagai macam penyakit bertambah. Demikian pula ketika tenggelamnya bintang tersebut. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa artinya adalah tumbuhnya tanaman di musim semi. Sebab pertumbuhan yang optimal pada tanaman terjadi pada musim semi, yang mana segala macam wabah penyakit hilang pada musim tersebut. Sedangkan pandangan ketiga, dan ini pendapat yang beliau pilih, bahwa arti bintang tersebut adalah bintang kejora. Sementara arti bencana adalah hama yang menyerang tanaman dan buah-buahan di musim dingin dan awal musim semi. Semua hama itu akan lenyap ketika muncul bintang kejora pada waktu yang disebutkan. Jadi di sini, di pendapat yang ketiga, makna bencana di situ adalah spesifik khusus untuk hama pada tanaman, bukan wabah penyakit. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat terkait masalah penafsiran hadis tersebut, ada sebuah sikap yang patut kita teladani, kita contoh dari orang-orang soleh di kalangan para sahabat dalam mensikapi datangnya ujian, terlebih mungkin datangnya pandemi. Mungkin kita ingat peristiwa wabah taun yang sangat mematikan yang melanda negeri Syam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana saat itu sempat terjadi perbedaan paham antara beliau yang hendak pergi menuju Syam dengan penguasa Syam saat itu, yaitu sahabat Abu Ubaidah ibni Jarrah radhiyallahu anhu, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa berat untuk melanjutkan perjalanan dan memilih saran dari para sahabatnya untuk tidak melanjutkan perjalanan. Dan di saat seperti itu, Abu Ubaidah ibni Jarrah bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah itu berarti kita berlari dari takdir Allah?" Maka beliau pun menjawab, "Benar, wahai Abu Ubaidah. Kita berlari dari satu takdir Allah kepada takdirnya yang lain. Coba kamu pikirkan, seandainya kamu memiliki seekor unta yang kamu gembalakan di sebuah lembah yang memiliki 2 tempat, yang satunya subur dan yang satunya kering. Tentunya kamu akan membawa unta tersebut di lembah yang subur, dan itu merupakan takdir Allah. Demikian juga kalau di bawah di lembah yang kering, itu juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala."
Ada dua pelajaran berharga dari sikap Umar bin Khattab tersebut dan para sahabat pada umumnya. Yang pertama, mengoptimalkan tawakal kepada Allah SWT dengan cara berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin dan dengan kesadaran bahwasanya apa yang kita lakukan ini semata-mata bisa terjadi, bisa terwujud atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah menghindari dari wabah tersebut, kalau Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki kita terkena wabah, maka wabah itu tidak akan bisa kita hindari. Demikian juga meskipun kita berada di wilayah yang terkena wabah, kalau Allah tidak menghendaki, maka wabah itu tidak akan bisa sampai kepada diri kita. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga para sahabat secara umum, bahwasanya kita dalam hidup ini menghendaki nantinya bisa menutup usia kita dalam kondisi husnul khotimah, mengakhiri hidup kita dalam kondisi yang baik. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan hal tersebut? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggalkan negeri Syam bukan karena takut akan kematian, bukan karena takut terkena wabah. Tapi yang pertama, karena pesan Nabi SAW, kalau kalian berada di suatu negeri di mana terjangkit wabah pes, janganlah kalian keluar dari negeri itu. Dan kalau kalian mendengar wabah terjangkit di suatu negeri, janganlah kalian masuk di dalamnya. Selain itu, beliau juga sudah punya angan-angan husnul khotimah yang lain. Sebagaimana doa beliau, Ya Allah, aku mohon mati syahid di jalanmu dan wafat di negeri Rasulmu, yaitu di Madinah. Jadi beliau mengangankan, mencita-citakan husnul khotimah di Madinah, mati syahid yang lain di Madinah. Inilah cita-cita mereka, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma memilih tinggal di Syam dan akhirnya mereka terkena wabah taun dan meninggal dunia. Dan itu adalah ladang syahid bagi mereka. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih untuk kembali ke Madinah dan akhirnya beliau syahid juga di Madinah sebagaimana permohonan permintaan beliau kepada Allah SWT agar diwafatkan di Madinah dalam kondisi syahid. Sekarang ladang husnul khotimah seperti apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kondisi ketaatan seperti apa yang hendak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini juga merupakan cita-cita sekaligus rangkaian pesan yang diwariskan oleh para nabi terdahulu. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Sebagaimana pesan para khatib juga yang sering kita dengar, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi memeluk agama Islam. Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan bahwasanya mati dalam kondisi Islam adalah dalam kondisi ketaatan dan keikhlasan. Dan ini kita nggak tahu di akhir hayat kita. Mungkin KTP kita Islam, mungkin KTP kita Muslim, tapi di akhir hayat kita nggak tahu dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam kondisi melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan. Di saat seperti itu, ketika dicabut ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita dalam kondisi bermaksiat, berlaku zalim, itulah kondisi yang rugi, katanya Imam At-Tabari. Maka tidak heran Nabi Yusuf alaihissalam pun meminta kepada Allah, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqani bis salihin. Engkau adalah pelindungku, penolongku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam kondisi muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Padahal beliau sudah teruji ketaatannya ketika menghadapi wanita, ketika menghadapi tahta, ketika menghadapi harta. Beliau sudah mampu melewati ujian itu semua. Tapi beliau masih meminta kepada Allah SWT, tawaffani muslimah wa alhiqani bis solihin. Apalagi diri kita ini yang mungkin seringkali melakukan kesalahan. Kita nggak tahu ujung usia kita tutup dalam kondisi ketaatan atau kemaksiatan. Karena itu kita berupaya meminta kepada Allah SWT, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki husnul khotimah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.